Mari pegang talinya. Langsung jelas. Jelas? Setelah ini perhatikan Raga. Raga akan mempraktekkan dengan teknik cara yang pertama, yaitu posisi tali. Ya, silakan Raga. Cus. Ya, terserah Raga. Yang berikutnya, Raga akan melaksanakan teknik yang kedua dengan tali yang berayun. Perhatikan. Kita sedang memberikan materi halang rintang ya. Sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara. Ini Pak Agus Suprayogo. Izin, Agus Prayogo. Agus Suprayogo, ya. Siap. Pangkat Letnan 1 Infanteri. Letnan 1 Infanteri. Kesehariannya Pak Agus ini adalah melatih kemampuan jasmani militer untuk seorang prajurit itu mencapai standar fisik yang prima dalam menopang kesiapan kemampuan tempurnya. Ini semuanya halang rintang, artinya setiap prajurit dalam medan pertempuran akan menghadapi medan-medan yang penuh rintang. Begitu bagus ya? Siap, betul. Nanti lebih jauhnya kita berbincang-bincang dengan Pak Agus ini. Beliau ini adalah seorang pahlawan olahraga. Sudah segudang penghargaan medali dari dunia diberikan kepada bangsa Indonesia, khususnya olahraga di bidang lari ya. Siap, lari jarak jauh. Lari jarak jauh ya. Dan salah satunya peraih medali 6 kali di Ajang SEA Games. Nanti lebih jelasnya kita akan lebih jauh berbincang dengan Pak Agus ini. Sahabat tentara, demikian dulu ya. Oke. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara. Tadi kita sudah melihat salah satu aktivitas keseharian Pak Agus Prayogo, bahwa sehari-harinya beliau ini pelatih di Secapa TNI Angkatan Darat. Secapa itu Sekolah Calon Perwira. Jadi prajurit-prajurit yang berpangkat bintara mau ahli golongan jadi perwira dilatih di sini. Kita berbincang dengan Pak Agus ini, siapa sebetulnya Pak Agus ini dan apa kiprahnya buat bangsa dan negara ini, dan keteladanan apa yang bisa kita petik dari karya-karya Pak Agus ini. Saya sapa dulu ya. Halo Pak Agus, selamat berjumpa ya. Siap. Di Pojok Tentara. Tidak sedikit orang yang mengenal nama Agus Suprayogo dengan segudang prestasinya di bidang olahraga, dalam hal ini lari maraton ya, atletik ya. Bisakah dijelaskan
sejak awal dari mulainya Pak Agus berkiprah di dunia olahraga ini sampai dengan saat ini seperti apa? Silakan Pak. Siap. Izin kami menjelaskan awal mula menekuni dunia atletik khususnya lari jarak jauh yaitu di tahun 95. 95 waktu itu kelas 5 SD. Kebetulan kami tinggal di kampung dan memang di kampung itu ada klub lari. Di mana kampungnya? Ada di Cacaban, Magelang. Oh, Magelang ya, Magelang, sahabat. Kampung Cacaban. Karena namanya anak kecil itu kelas 5 SD itu mainannya itu kan musiman. Ketika ada main layangan kita main layangan, ketika main kelereng kita ikut main kelereng. Kebetulan waktu itu lagi musim pada ikutan klub lari. Karena ya. memang di SD itu lagi dipersiapkan untuk perseni tingkat SD Kota Magelang. Ya. Akhirnya kita mulai latihan lari. Dalam jangka waktu 2 bulan kita persiapan untuk perseni SD. Saya mewakili SD saya di tingkat Kota Magelang dan alhamdulillah waktu itu saya langsung SD mana itu? SD Cacaban 2 Magelang. Cacaban 2 Magelang ya. Waktu mengikuti perseni tingkat SD Kota Magelang, saya menjadi juara 1. Wih, luar biasa. Itu larinya pada waktu itu sudah pakai sepatu atau masih kaki ayam begitu? Masih nyeker istilahnya. Nyeker. Itu sahabat. Iya, itu lari 5 kilo di start finish di alun-alun Kota Magelang. Itulah awal mula Pak Agus ini senang ya menggeluti lari maraton ini ya. Siap, betul. Selanjutnya setelah SMP dan seterusnya SMA bagaimana ceritanya? Ya, izin, jadi setelah perseni tingkat SD itu kami dapat penghargaan diupacarakan di sekolahan kami. Setelah itu guru olahraga kami bilang seperti ini, ternyata kamu ada bakat menjadi olahragawan khususnya di nomor lari jarak jauh. Sudah kamu tekuni saja dari situ. Nah, semenjak itu kami tekun mulai berlatih. Sedangkan rekan-rekan kami yang tadinya banyak sudah mulai berguguran dan kami mulai tekun. Ketika masuk SMP saya memutuskan untuk pindah ke Salatiga. Di kota Salatiga itu karena memang waktu itu banyak klub-klub lari yang menelurkan atlet-atletnya baik berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Akhirnya SMP saya memutuskan untuk pisah dari keluarga. Saya menekuni dunia lari ini lah ya. Lari, betul. Dan prestasi awal di SMP itu apa yang didapat? Itu mulai start kan 97. 97. Saya pindah ke Salatiga. Setelah 3 tahun kami tekun berlatih, di tahun awal 2000-an saya mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Atau disebut dengan Popnas. Popnas ya. Tahun itu di Palembang, tahun 2000. Dan juara di situ ya. Dan alhasil di situ kami menjuarai di nomor 5.000 meter. 5.000 meter. Pada sejak itu menggeluti dunia olahraga ini kan banyak sekali waktu yang digunakan untuk berlatih ya. Siap, betul. Apakah tidak mengganggu sekolahnya itu, belajarnya itu? Aktivitasnya. Jadi memang niat kami sudah bulat untuk menjadi atlet, sehingga waktu itu salah satu antisipasi kami adalah mencari sekolahan yang memang bisa mendukung prestasi. Dalam artian mengutamakan latihan. Bakat itu ya, mendorong bakat itu ya. Siap, betul. Akhirnya waktu itu kami dapat prioritas dari sekolahan bisa berlatih pagi dulu, kemudian masuk sekolah, setelah itu mendahului pulang untuk persiapan latihan sore. Oke, jadi sahabat ya, tidak mengganggu sebetulnya. Intinya bisa diakomodir oleh pihak sekolah untuk terus menyalurkan dan menggali bakat dari murid ya, dicarikan waktu tertentu untuk istilahnya itu membayar utang pendidikannya lah itu. Artinya apa yang belum, materi-materi apa yang masih berhutang, dia akan diberikan pelajaran khusus. Begitu bagus ya? Siap, betul. Oke. Prestasi terbesar yang diraih Pak Agus hingga kini apa saja? Mulai dari mungkin PON ya, SEA Games dan seterusnya. Kira-kira seperti apa? Siap. Untuk pencapaian terbesar kami diantaranya untuk tingkat nasional di PON saya sudah 8 kali medali emas. 8 kali medali emas ya. 8 kali medali emas. Yang berikutnya mewakili baik dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Karena berdomisili sini ya. Siap, betul, berdinas di Jawa Barat. Kemudian untuk event internasionalnya kami 6 kali juara SEA Games. 6 kali juara SEA Games berturut-turut atau? 6 kali juara SEA Games bertahan dari tahun 2009 hingga sekarang. Nggak ada yang bisa
pecahkan rekor SEA Games itu ya? Kalau rekor SEA Games belum, hanya sejauh ini sudah 4 kali rekor nasional. Rekor nasional pecah 4 kali ya, Siap. bagus ya. Sahabat, luar biasa prestasi ini. Inilah duta-duta olahraga, pahlawan-pahlawan olahraga kita. Salah satunya Pak Agus ini di bidang atletik ya, lari maraton 5.000 meter ya. Siap. 5.000 meter. Dan bahkan 6 kali menjuarai mendapat medali emas yang menyumbangkan medali emas. Kemudian event apa dalam waktu dekat mungkin akan dihadapi Pak Agus? Dalam waktu dekat, karena memang kami sedang tergabung di Pelatnas SEA Games Kamboja 2023, sehingga kami ada beberapa tryout yang akan kami hadapi. Di antaranya salah satunya tanggal 4 Desember itu kami mengikuti kejuaraan dunia Valencia Marathon di Spanyol. Tanggal 4 Desember kita bertanding. Ini beberapa hari lagi ya? Beberapa hari lagi, rencananya minggu depan atau akhir bulan kita sudah take off Ke Spanyol ya? Siap, betul. Itu dalam rangka tryout lah sebetulnya, walaupun itu sebenarnya turnamen ya? Siap, turnamen kejuaraan dunia. Untuk sasaran utamanya di SEA Games Kamboja SEA Games Kamboja 2023, sahabat, akan ada SEA Games lagi. Tetapi untuk mempersiapkan itu, Pak Agus ini tryout dulu ke Spanyol ya? Siap, betul. Iya, luar biasa. Kira-kira nanti di Spanyol itu akan menghadapi siapa, pasti sudah tahu ya. Kira-kira seperti apa nanti lawan-lawan yang ada di sana itu? Siap, karena kapasitasnya ini kan kejuaraan dunia. Dunia ya. Atletnya sudah tergambarkan lah, atlet-atlet elit dunia akan banyak hadir di Valencia Marathon. Dan target kami salah satunya adalah untuk atletik ini memperbaiki catatan waktu. Memperbaiki catatan waktu, luar biasa. Nah, selama mempersiapkan SEA Games itu, tentunya kan ada pelatnas ya. Sebelum pelatnas itu kan sehari-hari harus di-maintain ya, kemampuan itu di mana latihannya? Izin, kalau untuk latihan sendiri, kami kan memang maintain setiap hari. Dan di sini tempat kami berlatih tiap hari. Oh, di sini ya, di Secapa ini ya? Di Secapa, kita punya fasilitas yang cukup luar biasa untuk olahraga. Iya. Sahabat, di sini Secapa Angkatan Darat ini ternyata tempat Pak Agus ini berlatih ini. Di Setelban ini ya? Siap, betul. Setelban ini kemudian melatih penguatan, ada di fasilitas di gym ya, ada gym di sana ya. Untuk aktivitas per hari itu harus berapa durasi waktu dihabiskan untuk berlatih memaintain kemampuan itu? Siap, kalau untuk kami pelari jarak jauh mainnya tidak durasi waktu, tetapi jarak. Untuk elevasinya ini ada di ketinggian 800 meter. 800 meter ya? 800 meter, kemudian rata-rata per hari kita berlari sejauh 20 km. Harus 20 km durasi per hari ya? Rata-rata jarak ya? Siap. Luar biasa. Disiplin ya, kalau disiplin pribadi dalam berlatih itu tidak dimiliki, akan tentu berpengaruh ya. Siap, betul. Kemampuan itu ya. Sangat berpengaruh. Sahabat, kalau kita lihat posturnya Pak Agus ini mungkin ya, ini kalau salah dikoreksi ya. Mungkin kalau postur begini nih, beliau akan memaintain terus. Mungkin kalau naik 1-2 on aja dia tahu nih mungkin, gitu ya Pak Agus ya? Iya, betul. Terasa. Saat lari akan terasa, ini udah naik gitu ya? Naik gitu. Tapi kalaupun turun, nggak bagus juga ya? Siap, sebenarnya setiap atlet itu punya massa otot atau berat yang ideal masing-masing, tidak bisa disamakan. Contoh seperti saya tinggi 170 dengan berat badan saya sekarang 54 kilo. Mungkin kalau sangat ideal itu. Siap, untuk orang normal itu nggak ideal. Ya. Tapi karena kalau atlet ya ideal. Bidang kami lari jarak jauh memang seperti ini. Berat badan saya ini apabila turun jadi 53 kilo itu terlalu melayang, terlalu ringan, tidak enak. Dan apabila naik lebih dari 54 kilo akan jadi lebih berat larinya. Gitu jadi ya. Memang standarnya ada di situ. Luar biasa. Nah, sebelum nanti memberikan keteladanan kepada generasi muda ya, terutama yang mulai menyukai atletik ini ya, lari, dan mungkin juga pelari-pelari pemula mungkin akan mendapat semacam arahan atau mungkin pengalaman dari beliau. Saya mau tanya dulu, seberapa banyak sudah medali yang didapat dari dalam dan luar negeri dalam jenis turnamen apapun?
Kalau jumlah medali mungkin sudah tak terhitung, Om. Betul terhitung ya, Tapi sahabat ya. untuk yang kejuaraan-kejuaraan resmi seperti PON kami 8 kali medali emas. Ya. Kemudian untuk internasionalnya untuk SEA Games kami 6 kali medali emas. Ya. Rekor nasional ada 4 dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Ada juga turnamen-turnamen terbuka ya, yang betul. artinya yang tidak diselenggarakan oleh KONI, bukan apa PASI ya. Siap. Itu juga mungkin sudah banyak sekali ya. Event-event jalan raya seperti Borobudur Marathon, Borobudur dan Marathon, lain ya. sebagainya itu. Luar biasa. Coba mungkin kita dengarkan pun dari beliau ini untuk menyampaikan mungkin ada sesuatu yang apa berharga itu, keteladanan terutama untuk pelari-pelari pemula atau mungkin generasi muda yang mulai tertarik dengan lari maraton ini dan mungkin juga ingin berprestasi. Silakan Bagus. Siap. Jadi begini, untuk rekan-rekan pecinta olahraga khususnya lari jarak jauh gitu, kuncinya untuk menjadi seorang atlet yang hebat dan atlet yang sukses adalah disiplin dalam berlatih. Disiplin dalam berlatih itu mencakupi baik itu latihan keseharian, kemudian disiplin dalam nutrisi, dalam artian kita harus tahu wawasan kita, energi yang perlu kita masukkan dan yang harus kita keluarkan itu harus seimbang, jangan sampai kurang atau berlebih. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah disiplin recovery. Recovery itu adalah istirahat, karena istirahat itu bagian dari pemulihan sehingga kita untuk siap menghadapi program di hari berikutnya, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin punya bakat di bidang yang lain, saya yakin tiap orang tuh mempunyai bakatnya di bidangnya masing-masing. Dan bakat itu harus selalu diasah sehingga nanti akan mengantarkan kita menjadi orang yang mempunyai prestasi di bidang itu. Ya, itu sahabat ya, intinya disiplin itu intinya. Disiplin itu lahir batin, kira-kira seperti itulah. Dan betul-betul kalau memang mau menekuni dunia lari ini, terutama maraton ini, ya memang harus tahu betul ilmunya ya, ilmunya. Kemudian kita banyak membaca dari tokoh-tokoh lari itu, masing-masing tokoh itu pasti tentunya punya apa ya, punya metodenya masing-masing, pengalaman masing-masing, betul ya Pak Gus? Terakhir mungkin gini Pak Gus, hal yang tentu dari sekian tahun berkiprah dari tahun 95 tadi ya. Siap, betul. Mungkin berarti sudah puluhan tahun ya. Siap. Tentu ada hal yang menarik, yang menonjol ya. Suka dukanya lah menjadi atlet ini. Kira-kira seperti apa? Siap. Jadi kalau sekarang kita bicara dari dukanya saja dulu. Iya, iya. Dukanya yang pasti saya tadi dari SMP itu kan sudah berniat untuk menjadi seorang atlet. Iya. Saya banyak belajar, terus yang paling berat tuh saya harus meninggalkan keluarga. Iya. Kemudian, apalagi pas TC ya. Pas TC dari meninggalkan SMP saya keluarga. sudah memang pindah dari Kota Magelang ke Salatiga. Itu udah ya. jauh dari keluarga. Iya. Yang berikutnya adalah dari segi waktu. Ya. Saya banyak kehilangan waktu masa-masa kecil saya yang harusnya bisa bermain bersama teman-teman. Nah, itu memang harus terlewatkan. Ya, terlewatkan ya. Itu dukanya. Iya. Nah, bahagianya salah satunya di tahun 2009. Ya. Waktu saya pertama kali ikut SEA Games di Laos. Ya. Dan memang kemampuan saya waktu itu Sedang prima-primanya itu. justru tidak. Oh, tidak ya? Kami berangkat menjadi tim underdog. Woi. Atlet yang tidak Diperhitungkan. tidak diandalkan untuk meraih medali emas. Iya. Tapi justru di situ menjadi motivasi saya untuk menunjukkan prestasi saya. Iya, Akhirnya waktu pertama kali ikut SEA Games di Laos 2009 itu saya menyumbangkan 1 medali emas di nomor 10.000. 10.000 ya. Saat saya naik podium, kemudian saya melihat bendera kita merah putih berkibar di tiang paling tinggi. Disitulah terharu ya. Saya terharu, saya sampai berlinangan air mata. Wah, luar biasa sahabat. Itu kebanggaan saya saat Iya, menjadi itu atlet. betul-betul. Itulah yang apa ya, pahlawan-pahlawan olahraga ya. Ini memang mudah-mudahan sahabat kita terinspirasi, terutama bagi sahabat generasi muda yang mulai menekuni lari ini, mudah-mudahan bisa nanti mendapat keteladanan dari apa yang disampaikan Pak Agus ini. Sebelum saya akhiri sahabat ya, Pak Agus ini anggota militer ya di Secapa TNI Angkatan Darat. Sehari-harinya tadi salah satunya yang kita lihat tadi, melatih siswa-siswa calon perwira ini di bidang fisik
ya, jasmani militer untuk kemampuan tempur militer, kira-kira seperti itu. Di samping itu juga Pak Agus ini juga sebagai guru militer, mengajar di kelas ya Pak Agus ya. Ya betul. Beliau mengajar juga, memberikan ilmunya kepada Capa, calon perwira. Di samping itu juga selaku seorang prajurit, Pak Agus ini juga melakukan tugas-tugas dinas dalam seperti rekannya yang lain, jaga piket ya, Siap, piket kesatrian, kemudian juga menjadi pengawas pengamanan di urusan dinas dalam di Secapa ini. Semua yang dilakukan seorang perwira TNI Angkatan Darat juga dilakukan dalam pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Baik sahabat, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Agus ini, semoga dapat memberikan motivasi bagi generasi muda dari pojok yang sempit ini, pojok tentara, insya Allah memberikan suatu keteladanan yang dinamakan Teladan Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa lagi waktu berikutnya. Tantara, Teladan Nusantara. Makasih, bagus. Siap. Teladan Nusantara.